Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Malam hari ini kita ada dalam program Podcast Yosyanim dan saya percaya malam hari ini kita pun akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima itu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami dapat terus mengiring Engkau, melayani Engkau. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat 19 firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, malam hari ini masih berkaitan dengan The Voice, ya, satu judul yang kembali akan kita sama-sama pelajari malam hari ini. Ya, sesuai dengan apa yang kita baca, saya akan lebih menekankan pada kalimat Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Malam hari ini kita akan lihat kriteria apa yang dapat membuat Tuhan dapat mengenal kita sebagai milik kepunyaannya. Apa yang harus kita lakukan supaya saya dan saudara dapat menjadi orang-orang yang dikenal sebagai milik kepunyaan Tuhan. Ya, mari saya ajak kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di sini dengan jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kriteria untuk dapat kita dikenal oleh Tuhan adalah kita harus menjadi domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita tidak suka mendengarkan suara Tuhan, kita tidak dapat dikatakan dikenal oleh Tuhan. Karena yang dikenal oleh Tuhan adalah domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Ini yang perlu kita sedikit pelajari malam hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena keadaan akhir zaman ini Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu ketahui bahwa bukan hanya suara Tuhan saja yang diperdengarkan. Karena ada banyak suara-suara yang mengganggu kita hari-hari ini sehingga kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada banyak sekali suara-suara yang sekarang sedang diperdengarkan yang mengganggu kita sehingga kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Suara gembala agung kita, gembala yang baik di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini. Kita tidak dapat mendengarkan lagi suara gembala karena keadaan-keadaan akhir zaman ini sedang memperdengarkan suara-suara yang bising, yang mengganggu kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saya mau bawa kita perhatikan tentang domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai domba-domba, sebagai milik kepunyaan Tuhan, ya, kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan supaya kita peka sama suara Tuhan. Untuk dapat menjadi peka terhadap suara Tuhan, kita perlu sering mendengarkan suara Tuhan. Untuk dapat mengenal siapa gembala kita, ya, kita perlu sering mendengar suaranya. Sehingga kita dapat mengenal, oh yang ini gembala kami. Yang ini adalah suara gembala. Domba itu punya satu
ciri khas yang tidak dimiliki oleh kambing, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab mencatat bahwa domba akan dipisahkan dari kambing. Domba itu punya satu ciri khas, yaitu dia dapat mengenal suara gembalanya. Tetapi kambing adalah juga binatang yang mirip seperti domba, tetapi kambing itu tidak dapat mengenal suara gembalanya. Oleh karena itu kita belajar dari domba malam hari ini bahwa domba itu mengenal siapa suara gembalanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk dapat mengenal suara, tentu kita harus sering mendengarkan suara itu. Sehingga kita dapat mengenal, oh yang ini suara gembala kami. Yang ini adalah suara gembala yang harus kita terus dengar. Ketika kita dapat mendengarkan suara Tuhan ya, ini yang akan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Karena dikatakan sekali lagi saya baca dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, jadi dengan kita banyak mendengarkan suara Tuhan ya, tentu kita akan mengetahui yang mana suara Tuhan, yang mana suara manusia, yang mana suara pengajaran-pengajaran palsu yang hari-hari ini sedang berkembang begitu pesat di mana-mana saudara. Oleh karena itu kita perlu belajar mendengarkan suara Tuhan supaya kita tidak dipengaruhi dengan suara-suara yang lain. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kita perlu ketahui adalah untuk dapat menyukai mendengarkan suara Tuhan sebagai umat-umat Tuhan ya. Ada banyak orang yang tidak suka mendengarkan suara Tuhan. Ya. Tentu ini yang menjadi doa-doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan supaya jemaat-jemaat Tuhan suka mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita suka mendengarkan suara Tuhan, maka kita sedang belajar mengenal suara Tuhan itu sendiri. Tetapi orang yang tidak suka mendengarkan suara Tuhan, dia tidak akan kenal suara Tuhan seperti apa. Ya. Sama seperti apa yang dicatat di dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak tahu siapa-siapa yang suka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi malam hari ini kalau kita belajar lagi tentang The Voice yang mendengarkan suara Tuhan, mari kita belajar menyukai mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita dapat mengenal yang mana suara Tuhan, yang mana suara manusia, yang mana suara pengajaran-pengajaran palsu yang hari-hari ini sedang berkembang. Ya, supaya saya dan saudara dapat menjadi umat-umat milik kepunyaan Tuhan. Karena ayat yang tadi kita baca katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, lewat mendengarkan suara Tuhan, lewat mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita dapat menjadi umat-umat Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Ya. Ini yang kita perlu ketahui karena ketika kita tidak suka dengar firman Tuhan, ayat yang kita baca dikatakan bahwa Tuhan itu akan melupakan ya kita dan generasi kita. Karena ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tentu generasi yang selanjutnya, anak-anak kita pun akan melihat contoh dari apa yang kita lakukan. Ini yang membuat generasi itu hilang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Bagaimana supaya generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap ada dalam pengenalan akan suara Tuhan. Yaitu dimulai dari kita. Dimulai dari saya dan saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal 11 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu.
Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu mendengarkan suara Tuhan dan dikatakan kita harus menaruh perkataan suara Tuhan itu di dalam hati dan dalam jiwa. Dan juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk juga suka mendengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan mereka menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal suara Tuhan. Ini akan membuat generasi itu hilang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena mereka tidak mengenal suara Tuhan. Tetapi mari sebagai jemaat-jemaat Tuhan, mari kita kenal suara Tuhan dan ajarkan suara Tuhan itu kepada generasi-generasi yang ada di keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya ketika kita suka mendengarkan suara Tuhan, maka firman Tuhan juga akan memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita terima malam hari ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri podcast kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami terima, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, berkati kami dalam peristirahatan, melewati malam yang akan kami lalui. Tuhan biarlah menjaga, menyertai kami sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus yang bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.